Islam itu Bapak Ibu sekalian, kalau dalam bahasa Arab kalimat Islam itu adalah masdar ya, atau kata jadian. Min fi'lin, dari fi'il aslama yuslimu islaman ya. Kata aslama yuslimu ya, fi'il madhi dan mudhari itu punya makna di dalam bahasa Arab. Maknanya yang pertama, kalimat Islam itu bimakna aslamu al-wajhi, menyerahkan atau pasrah ya. Kita pasrah, serahkan semuanya, itu disebut Islam. Jadi orang yang menyatakan dirinya Islam, muslim atau muslimah, dia betul-betul harus menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nisa ayat yang ke-125, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah." Dan siapa yang lebih bagus agamanya dibandingkan orang-orang yang sudah menyerahkan seluruhnya kepada Allah. Jadi kita pasrah kepada Allah Subhanahu. Itu nomor satu. Ya. Jadi belum disebut sebagai muslim kalau kita enggak berserah diri sama Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa kita enggak percaya sama Allah, apa-apa malas berdoa. Kenapa? Kayaknya susah mau dikabulkan sama Allah. Itu belum muslim disebut. Orang muslim itu menyerahkan sepenuhnya kepada Allah sehingga kita pasrah kepada Allah. Makna yang kedua daripada kalimatul Islam adalah istislam. Istislam itu artinya tunduk sepenuhnya untuk diperintah tanpa reserve. Nah, itu ya. Tahu Bu, tanpa reserve? Masih puasa Bu? Ini kalau jam begini nih, ya jamnya orang, wah ya. Insya Allah di sini nggak ada yang ngantuk nih. Masya Allah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Jadi hadirin wal hadirat, yang kedua istislam. Apa istislam itu? Patuh atau tunduk total kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-65, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di situ, "Fala wa rabbik la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajiduna fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima." Kata Allah Subhanahu. Fala wa rabbik, ini sumpah Allah. Apa kata Allah? Tidak, sekali-kali tidak, demi Allah, demi Tuhanmu. Apa? La yu'minun, mereka itu belum beriman. Kata para ulama, makna la yu'minun adalah belum sempurna imannya. Hatta yuhakimuka fima syajara, sampai mereka itu menjadikan kamu wahai Muhammad sebagai hakim dari semua urusan mereka. Nah, Islam itu begitu, ya. Apa-apa ayatnya apa yang nyuruh? Apa-apa kata Nabi Muhammad SAW seperti apa? Saya ikut sama Allah, ikut sama Rasul. Tapi itu kan nggak masuk akal. Akal kita ini makhluk ciptaan. Allah dan Rasul nomor satu. Nah, itu berarti pasrah sepenuhnya. Lalu kata Allah, "Tsumma la yajiduna fi anfusihim haraja." Bukan hanya dia menyerahkan semuanya kepada Allah dan Rasul, juga tidak ada keberatan di dalam hatinya. Ya Bu? Misalnya apa keberatan itu Bu? Saya mau pakai jilbab kalau ada Habib Nabil aja ceramah. Itu ya. Ada nggak yang begitu? Ya. Kalau di jalan mau saya, ya Bu, nggak ada di sini orang soleha semua. Amin. Nah yang seperti itu artinya apa? Dalam hatinya masih berat. Ini perintah Allah ya, tapi kayaknya gimana ya? Itu ya. Jadi Islam itu tidak mentolerir Islam walakin. Tahu Islam walakin? Saya ini Muslim tapi, gitu ya. Saya ini ikut perintah Allah, tapi nggak boleh ada tapi. Tsumma la yajiduna fi anfusihim haraja mimma qadaita, atas putusanmu wahai Muhammad, wa yusallimu taslima, dan pasrah tunduk total terhadap keputusan engkau. Sallallahu
alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, itu makna yang kedua. Makna yang ketiga apa? Makna Islam yang ketiga adalah salim. Salim itu apa? Ada yang namanya salim di sini? Cungkan tangannya. Ada. Iya. Salim itu bagus namanya, Masya Allah. Gak usah malu, bagus itu nama. Salim itu artinya apa, Bu? Suci, bersih. Ya. Nah, jadi namanya Masya Allah. Suci, bersih. Kata Allah, illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali nanti orang yang datang kepada Allah di hari kiamat dengan hati yang suci, bersih. Kalau yang tadi urusannya pikiran, urusannya badan. Kalau ini urusannya hati. Nggak ada dengki sama orang, ya Bu. Nggak ada sirik sama orang, ya Bu. Nggak ada hasad sama orang. Nggak ada ghibah sama orang. Nggak ada suuzon sama orang. Itu hati yang bersih. Jadi Islam itu dia ngatur akal kita, ngatur juga badan kita, ngatur juga hati kita. Ya. Illa man atallaha biqalbin salim. Surah Asy-Syu'ara ayat ke-89. Surah ke-26 ya. Ayat yang ke-89. Illa man atallaha biqalbin salim, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu makna Islam. Yang keberapa, Pak? Yang keberapa, Bu? Masya Allah. Berarti hafal nih, Ibu, memperhatikan betul. Masya Allah. Kemudian yang keempat kata para ulama, makna Islam itu apa? Yaitu bimakna salam. Nah, tadi udah disinggung oleh Syekh Ahmad. Salam artinya adalah selamat, sejahtera. Tadi hadisnya disebut al-muslim man salima al-muslimuna bilisanihi wa yadihi. Yang namanya muslim itu orang yang orang lain itu selamat dari gangguan mulutnya dan tangannya. Gangguan mulut apa, Bu? Diomongin, ya kan? Bisik-bisik tuh, ibu itu tuh lihat tuh, rumahnya baru, uangnya dari mana tuh? Ada nggak yang begitu? Ada. Ya, nggak ada katanya, amin, nggak ada. Kalaupun ada nggak apa-apa, istighfar, jauhi yang begitu, ya. Itu orang lain nggak selamat dari apa? Dari lisannya, ya. Wabiyadihi, dari tangannya apa? Ganggu, ya kan? Nyolong, apalagi korupsi sampai 349 triliun. Loh, mending kita bagi-bagiin buat pondok pesantren ya, Pak. Masya Allah, orang sini bisa bikin pesantren segede apa tuh 300 triliun. Ya. Nah itu nggak boleh. Ya, orang yang masyarakat nggak selamat dari tangannya nggak boleh. Lalu kemudian kata para ulama berikutnya adalah silmun. Silmun itu artinya kedamaian. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah dalam kedamaian itu seluruhnya. Jadi jangan setengah-setengah. Dengan 5 makna itu, maka Islam kita insya Allah sudah mengikuti ajaran Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.